Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, kita saat ini bertemu lagi di kesempatan yang lain, yaitu meneruskan dengan kajian selanjutnya tentang kepribadian Rasulullah SAW. Seperti biasanya, kita memulai dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita melanjutkan dari kajian kemarin tentang hadis cara Rasulullah SAW menggunakan cincin. Kemarin kita sudah membaca beberapa hadis, sekarang kita melanjutkan dari hadis-hadis berikutnya. Ibnu Umar radhiyallahu an pernah meriwayatkan, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fasahu mimma bali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa naha ayyan kusha ahadan alaih wa huwa alladhi saqata min mu'akibin fi bi'ri arisin. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari perak. Ia meletakkan bagian matanya berada di dalam bagian telapak tangan. Ia mengukir padanya kalimat Muhammadur Rasulullah. Ia melarang orang-orang lain mengukir tulisan itu di atas cincin. Cincin itulah yang jatuh ke Mu'akib di sumur Arya. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki suatu cincin yang terbuat dari perak, yang matanya terbuat dari ukiran Muhammadur Rasulullah, yang Rasulullah SAW menggunakannya di telapak tangan untuk ukirannya, dan beliau melarang untuk orang lain untuk menulis atau mengukir dengan kalimat tersebut. Dan cincin itulah yang telah turun kepada Sayyidina Abu Bakar, dan selanjutnya yang mana cincin tersebut yang jatuh di sungai di sumur Aris. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Sufyan, dari Ayyub bin Musa, dari Nafi, yang bersumber dari Ibnu Umar. Ja'far bin Muhammad menceritakan pengalaman bapaknya sebagai berikut. Kana Hasan wa Husain yatakhattamani fi yasarihima. Hasan radhiyallahu an dan Husain radhiyallahu an memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Jadi cucunya Rasulullah SAW, Hasan dan Husain, menggunakan cincin di tangan kirinya. Adapun Rasulullah SAW menggunakan di tangan kanannya. Jika kita menggunakan tangan kiri, tentunya kita bersandar dengan mencontohi cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Wallahu a'lam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, innahu kana yatakhattamu fi yaminih. Sesungguhnya Nabi SAW memakai cincin pada jari tangan kanannya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Muhammad bin Isa ibnu Taba, dari Abad bin Awam, dari Sa'ad bin Abu Urabah, dari Qatadah, dan bersumber dari Anas bin Malik. Menurut Abu Isa Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib. Ia tidak pernah menemukan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Selain ini, ada juga hadis yang diriwayatkan
oleh sebagian sahabat Qatadah, dari Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik, yang isinya Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kirinya. Nah, jadi Abu Isa atau Imam Tirmizi menyatakan bahwa hadis ini gharib, yang mana ia pernah menemukan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin di tangan kiri, yang mana banyak hadis memperkuat bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin di tangan kanan. Wallahu a'lam. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu diungkapkan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin fakana yalbasuhu fi yaminih wattakhadha nas khawatima min zahabin fatarahahu sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasuhu abadan fatarahan nas khawatimahu. Rasulullah SAW membuat cincin dari emas, kemudian dipakai di jari tangan kanannya. Maka orang-orang pun membuat cincin dari emas. Kemudian cincin itu dilempar oleh Rasulullah SAW seraya bersabda, aku tak akan memakai lagi untuk selama-lamanya. Orang-orang pun melempar cincin mereka. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ubaidillah Al-Mahiri dari Abdul Aziz, dari Abu Azim, dari Musa bin Iqbah yang bersumber dari Nafi' bin Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya di sini hadis menceritakan pernah Rasulullah SAW menggunakan cincin, membuat suatu cincin yang terbuat dari emas. Kemudian sahabat membuat cincin tersebut. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW melepas dan membuangnya dan menyatakan tidak akan pernah memakai selama-lamanya. Disinilah mungkin saya tidak tahu istimbat para alim ulama, tentunya banyak dengan istimbat hadis dan lain-lainnya yang mengharamkan bagi laki-laki menggunakan emas. Kecuali sebagaimana yang saya jelaskan dahulu, dalam keadaan darurat. Darurat ini dalam bahasa seperti tulang yang perlu disambung, yang sambungannya jika dengan emas maka lebih baik. Nah, kalau dengan yang lain mungkin akan menjadi membusuk. Namun dengan kecanggihan atau dengan kemajuan zaman, ya kan, walaupun bagaimanapun ada yang terbaik yang dibuat oleh metode-metode kedokteran saat ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini di pertemuan ini kita menyelesaikan dari hadis tentang cara Rasulullah SAW menggunakan cincin. Adapun cincin yang digunakan Rasulullah SAW di dalam suatu hadis, pernah beliau menggunakan batu, namanya batu yang dari Abasah Habsi, dan pernah juga Rasulullah SAW membuat suatu cincin yang terukir Muhammad Rasulullah, yang mana cincin ini digunakan untuk stempel, ya kan, untuk mengirim surat-surat pada raja-raja saat itu. Wallahu a'lam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang pedangnya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.